Ya, ini materi tambahan untuk K3. Tadi Mbak Indah udah menjelaskan dari sisi peraturan K3 dan balistik dengan metodenya. Ini peraturan K3 tambahan untuk yang terkait bidang listrik dan penyalur petir. Ini berdasarkan dari Dinas Ketenagakerjaan. Ya, memang K3 kita itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Kemudian di sini ada peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor per 02 Men, Men, garis miring 1989 tentang pengawasan instalasi penyalur petir. Kemudian ada juga peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja. Kemudian ini ada perubahan terhadap peraturan yang membahas tentang keselamatan dan perubahan di pasal. Kemudian juga untuk pengawasan instalasi penyalur petir juga ada perubahan dengan nomor 31 tahun 2025. Tapi untuk secara teknis penyalur petir masih ke per 02 Men 1989 ini. Kemudian ketika terjadi kebakaran, kita juga perlu mengetahui tentang APAR ya. Ini peraturan menteri untuk yang APAR. Kemudian juga ada peraturan menteri SDM nomor 10 tahun 2021 tentang keselamatan tenaga listrikan. Nah, ini untuk electrical hajat atau balistik ini yang dibahasnya berdasarkan sumber dari ATPI 3007.3 ya. Yang dibahas hanya electrical shock atau sengatan listrik atau tersetrum, kemudian burn, kebakaran akibat adanya kontak, arcing, atau bosu listrik atau flash. Nah, sekarang ini kebanyakan ada arcing flash ya buat analisis terhadap yang tadi dijelaskan oleh Mbak Indah. Jika ada kecelakaan listrik. Kemudian ketika terjadi blast, itu ada impact dari benda yang tajam dan ada juga dari gelombang. Ini yang menyebabkan bahaya dari ledakan ini atau blast ini. Kemudian untuk sengatan listrik itu ada terbagi dua, ada tegangan sentuh, ada tegangan langkah. Untuk tegangan sentuh, ini maksudnya itu kita memegang langsung fasa atau benda yang bertegangan. Kalau misalnya ini kabel, ada RSTN, kita langsung pegang, ini tegangan sentuh. Dan untuk tegangan sentuh tidak langsung, itu jika terjadi kegagalan. Jadi ini normal saja, RST, kemudian ini yang earthing atau pembumian. Jika terjadi kegagalan, fasa ini nyambung ke akan terjadi aliran listrik dari fasa ke bumi lewat pembumian. Nah, ini enklosurnya itu sehingga menjadi bertegangan. Ketika kita sentuh, nah jadi kita akan tersetrum. Ini sentuh tidak langsung. Kalau tegangan langkah, ini ada terjadi beda potensial yang menyebabkan antara kaki kanan kaki kiri atau ada perubahan dari ketika kita melakukan posisi berdiri atau melangkah itu yang berbahaya. Share screen-nya bilang Mas. Bentar. Coba ini videonya kedengaran nggak?
Ya, barusan video tentang tegangan sentuh dan juga tegangan langkah ya. Dan juga banyak kegiatan yang ketika berdekatan dengan peralatan listrik sebaiknya itu diawasi karena kadang kita tidak meng- tidak menyadari bahwa itu dapat menyebabkan kejadian kecelakaan listrik. Kemudian ini tadi yang sudah jelaskan untuk pengaruh arus listrik pada tubuh. Ini nanti ketika arus yang mengalir pada tubuh itu semakin membesar, maka terjadi eh, adanya gejala pada tubuh untuk sulit melepaskan ketika kita mengalami sengatan listrik atau tersetrum. Di sini ada threshold of arm. Ini yang menyebabkan eh, korban itu tidak dapat melepas hand gripnya atau pegangannya. Nah, di sini itu kita ada membutuhkan bantuan dari orang lain untuk korban membantu, tapi yang menolong juga itu harus dilengkapi dengan APD juga yang baik juga. Kemudian ketika semakin membesar, nanti ada gangguan untuk yang pernapasan, jantung. Nah, sebaiknya ini dilakukan oleh orang yang sudah kompeten ya. Ini harus mengikuti training dulu. Ini udah arching pass, udah dijelaskan. Merupakan terlepasnya energi yang kuncinya itu ada panas dan cahaya akibat busur listrik. Biasanya terjadi pada saat open atau close. Kemudian ini ada juga blast, ini banyak efeknya sendiri. Akibat tadi gelombang tekanan, ada suara, ada benda tajam yang terlempar, kemudian suhunya tinggi juga, ada perubahan dari solid atau benda padat menjadi uap, kemudian ada cahaya juga. Ini terjadinya sangat cepat. Karena sangat cepat ini jadi sangat berbahaya karena kita tidak bisa memprediksi. Ini untuk gawai proteksi, tapi sebelum itu kita lihat dulu video untuk yang ini. Ya, barusan itu video ketika kita mengoperasikan peralatan listrik dari jarak dekat, itu dapat terjadi kecelakaan listrik sehingga memerlukan APD yang juga proteksi untuk memproteksi terhadap kecelakaan tersebut dari barusan dari arching pass sama blast ya. Kemudian ini gawai proteksi.
Izin outcome. Dua proteksi itu harus disediakan agar secara otomatis memisahkan konduktor aktif dari sirkuit dan peristiwa. Ini arus beban lebih, kemudian arus hubung pendek, dan arus bocor ke bumi. Untuk arus beban lebih, kita dapat kalau di tegangan rendah dapat menggunakan MCB atau miniatur circuit breaker. Kemudian arus hubung pendek juga bisa menggunakan MCB atau menggunakan sekering atau fuse. Bedanya kalau MCB itu kita bisa normalkan secara langsung, tapi kalau fuse ketika udah berfungsi itu jadi putus sehingga tidak bisa digunakan kembali dan itu tidak boleh lagi dipasang lagi, maksudnya diperbaiki secara sendiri kemudian dipasang atau diganti dengan alternatif yang lain selain fuse, misalnya dengan konduktor langsung, itu tidak boleh karena fungsinya itu sebagai proteksi untuk arus hubung pendek atau arus hubung singkat. Kemudian ini ada arus bocor ke bumi, itu diproteksi dengan GPAS, proteksi arus sisa atau RCCB. Ini yang paling utama ini untuk yang proteksi terhadap sengatan listrik atau tersetrum. Jadi ini sebaiknya dipasang pada instalasi peralatan listrik. Pada instalasi listrik. Ini MCB, ini sesuai dengan seri. Ini ada contoh-contohnya. Di sini C menandakan arus nominalnya. Biasanya dipasang MCB itu bagusnya itu dari 80% dari arus normalnya. Rating dari MCB-nya 100%, arus nominalnya itu normal yang arus bebannya di 80%, sehingga ada safety. Buat ini contoh untuk yang screen fuse. Ini kadang kalau kita ini di industri dapat terlihat ada standarnya, ada data untuk yang fuse, tapi untuk yang tipenya yang bening, ini yang agak susah karena kita tidak bisa mengetahui standar apa fuse-nya. Karena untuk yang peralatan listrik itu semakin bagus itu ketika kita peralatannya itu memenuhi standar IEC. Jadi kita tahu bahwa peralatan itu sudah comply dengan standar. Kemudian ini untuk gawai proteksi arus sisa GPAS, biasa disebut SCCB, LCB. Nah ini proteksi tambahan terhadap untuk yang sentuh langsung. Ini di fuel itu maksimumnya itu 30 mA. Sedangkan untuk bahaya kebakaran itu maksimum 300 mA. Ini dipasang di utamanya, kalau ini yang secara langsung ketika dekat peralatan yang mungkin terjadi tegangan sentuh langsung. Ini standar-standarnya. Di RCCB, LCB ini kita ada tombol untuk mengetes apakah LCB ini masih bagus apa tidak. Karena ketika ini eh, aliran sirkuitnya normal berjalan, ketika tombol di push, ditekan, secara otomatis LCB ini berfungsi atau memutus arus. Nah, dengan demikian LCB ini berfungsi dengan baik. Tapi ketika ini di push, tidak berfungsi, nah LCB-nya harus langsung diganti karena udah rusak. Ini untuk pengenalan sirkuit di fuel, bahwa ada yang namanya konduktor, ada insulasi. Konduktor terbuat bisa dari tembaga ataupun aluminium. Kebanyakan itu aluminium untuk yang industri di tegangan rendah. Kemudian insulasi itu yang memisahkan antara konduktor dengan bumi. Jadi mengisolasi elemen konduktif. Ini banyak ada konduktor lain yang energize atau ada tegangannya, kemudian ada netral,
Konduktor netral itu yang secara normal itu dia tidak ada listriknya, harusnya eh, nol gitu. Harusnya mengalir pada konduktor netralnya. Kemudian ada konduktor pembumian. Di sini sebagai pengaman ketika ada hubung singkat atau kegagalan listrik. Kemudian ada konduktor protektif. Ini sama sih. Konduktor protektif ini bisa ke pembumian grounding ini. Nah, untuk yang konduktor fasa atau lin ini di kuil yang terbaru itu memakai ada hitam, coklat, dan abu-abu untuk yang fasanya. Ini yang kuil lama itu merah, kuning, hitam, atau biru. Cuma di kadang-kadang di proyek ini ada yang antara biru dan hitam itu tertukar. Karena lebih mudah untuk melihat fase itu warna biru dibandingkan hitam. Jadi ketika kita mengecek atau melihat suatu instalasi listrik, sebaiknya kita menanyakan ke pemilik peralatan spesifikasi dari instalasinya seperti apa. Ini untuk yang konduktor netral, warnanya itu biru secara peraturan ya. Dan biru ini tidak boleh digunakan untuk menandai konduktor pembumian. Jadi antara netral dan pembumian itu harus dibedakan. Kemudian untuk yang konduktor protektif atau pembumian ini memakai loreng hijau kuning. Ini untuk spesifikasinya, kebanyakan itu warna biru, dan kuning itu paling tidak itu 30%. Ini juga pen juga sama, hanya untuk protektif. Ini identifikasi warna dari terminal atau konduktor. Ini untuk yang fasa lain, untuk netral. Ini juga sesuai dengan IC ya. Ini untuk yang konduktor pembumian. Ini untuk yang standar patahan listrik. Di sini ada untuk yang stop kontak. Ini yang digunakan di Indonesia itu ada tipe C dan tipe F. Yang baiknya itu tipe F karena di sini ada groundingnya. Selain pasang netral, dan ini ada grounding. Dan selain di kontaknya itu harus disambungkan ke kabelnya. Jadi kabelnya itu harus 3 konduktor. Ini untuk yang pembumian. Nah, di sini ada terminal AD-nya di sini yang menyambung. Kemudian ini untuk yang contoh kabel pembumian, ini ada isolasinya, ada warnanya. Dan untuk pengujian, tahan pembumian itu ya sebaiknya itu kurang dari 5 ohm. Ini upaya penjagaan bahaya listrik. Sebelum dioperasikan, baiknya ada sertifikat layak operasinya, kemudian tenaga tekniknya udah terlatih, memiliki sertifikat kompetensi, kemudian prosedur kerjanya ada, menggunakan alat kerja dan APD yang memang memenuhi untuk kegiatan tersebut. Karena tipe-tipe APD juga ada banyak juga, berdasarkan tegangan, berdasarkan potensi bahayanya, jadi disesuaikan. Kemudian adanya pengawas pekerjaan, kemudian menjaga jarak safety distance atau jarak aman dari kegiatan tersebut atau dari peralatan tersebut. Kemudian ini beberapa pengukuran dan pengujian bagi peralatan listrik. Yang pertama itu ada pengukuran tahanan isolasi. Ini antara konduktor dan bumi dan juga netral. Untuk memastikan bahwa tidak adanya arus bocor yang mengalir dari konduktor fasa lin ke bumi ataupun ke netral. Kemudian pengukuran tahan pembumian untuk nanti proteksi. Jadi tadi nilainya kurang dari 5 ohm. Kemudian
Pengujian untuk fungsi peralatan proteksi dan kontrolnya. Ini untuk yang 3 fase ada pengujian urutan pasanya. Karena kalau urutan pasanya tidak baik, nanti misalnya terkoneksinya dengan motor, maka putaran motornya itu juga akan terbalik juga. Kemudian untuk yang pengukuran tegangan dan pengukuran terhadap beban. Ini untuk yang kegiatan safety, ini baiknya itu dilakukan logout takeout. Karena itu merupakan prosedur keselamatan, adanya kunci gembok dan tabelnya. Ini ada kuncinya, ini ada tabelnya. Ketika kita beroperasi atau melakukan kegiatan, misalnya ada pemeliharaan, dia membutuhkan kegiatan yang melakukan perubahan di instalasi tersebut. Nah, pemasangan logo takeout ini sangat diharuskan, sehingga tidak ada orang yang berwenang yang akan mengoperasikan pada instalasi yang kita kerjakan. Dan ini itu gemboknya itu satu orang satu bagi orang yang melakukan pekerjaan di pelatahan listrik tersebut. Dan kuncinya itu harus dibawa sama orang tersebut. Jangan dititipkan. Karena nanti kalau dititipkan, ketika asumsi kita pasti orang tersebut ketika sudah selesai. Padahal ternyata tidak. Itu yang menjadi bahaya. Nah ini untuk beberapa APD. Ini ada peralatan arching. Arpas, baju arpas. Ini juga ada rescue hook-nya. Nah ini harusnya pakai baju yang seperti ini. Nanti sebelum ke apa, कहाँ में लग रहा है खोल उसको निकाल दो बाहर निकाल ठीक है अब समझ ये चीज एक ये क्लियर हुआ. Nah, kesalahan dari kegiatan ini bahwa orang yang mengoperasikan emang memakai baju arching plus, tetapi orang-orang di sana yang memperhatikan itu tidak memakai. Padahal di sini ada ruang lingkup dari jarak amannya itu berapa sentimeter, berapa meter. Jadi yang ketika mengoperasikan itu tidak boleh dekat-dekat. Makanya untuk yang kegiatan industri, kebanyakan untuk yang operasi breaker open close itu sudah memakai remote ya.
Ya, setelah kejadian barusan itu terdengar kan suara sebenarnya di lapangan itu seperti apa ketika adanya perataan listrik yang bertegangan tinggi itu ternyata ada suara-suara dan ketika sudah melaksanakan kegiatan itu dicek mereka keliling dulu apakah memang beroperasi normal apa tidak. Nah, dari suara yang terdengar di perataan listrik tersebut yang tegangan tinggi itu jadi penting untuk kita mengecek sebenarnya hal-hal kecil seperti bautnya itu sudah kencang apa belum, berapa torsinya, karena terjadi goncang-goncangan seperti yang terdengar barusan. Nah, sekarang ke arah APAR ya. Kenapa APAR itu penting di sini? Karena APAR itu untuk menanggulangi kebakaran. Ini udah diketahui secara umum proses terjadinya api bahwa ketika ada tiga unsur yaitu oksigen, panas, dan bahan bakar. Oksigen itu selalu ada karena udara itu terdiri dari 78% nitrogen dan 20,95% oksigen. Jadi oksigen itu secara alamiah itu ada di lingkungan kita. Bahan bakar itu baik dari misalnya kalau ada minyak itu bahan bakar. Kemudian ini panas itu atau sumber dari penyurutan. Ketika di suatu tempat itu ada tiga ini, maka dapat terjadi kebakaran atau api. Ini sumber-sumber penyurutan bisa dari elektrik arcing, flame, hot suppress, permukaan panas, elektrostatik, gesekan mekanikal, kemudian ada ini radiasi, reaksi kimia. Nah, ini golongan kebakaran berdasarkan peraturan. Ini ada golongan A, B, C, dan D. A ini untuk yang kayu atau bahan kain, kertas, karet. Kemudian ini kode B untuk bensin, minyak, aspal, alkohol. Dan C untuk peralatan elektronik, ini api akibat energi listrik. Ini D ini untuk yang kebakaran logam. Nah, jika terjadi kebakaran install listrik, maka kita gunakan apa dengan kode C. Untuk yang sesuai peraturan di Indonesia. Dan sekarang ada mobil listrik. Mobil listrik itu memakai baterai. Baterai itu ada logamnya. Nah, ini saya belum tahu apakah masih memakai kode C atau memakai juga dengan yang masuk ke kode D. Tapi untuk yang instalasi utamanya itu memakai yang C. Ini penting. Ini jenis-jenis alat APAR ini ada jenis cairan, ada busa, tepung kering, atau gas. Kemudian ini berdasarkan peraturan ada golongan dari APAR-nya, A, B, C, D, dan ini tipenya. Nah, untuk yang peralatan listrik, ini baik dapat dipakai itu memakai karbon dioksida di sini. Ini saya peraturan ya. Ini karena yang lain-lain itu ada yang juga bisa merusak dan berbahaya di sini sehingga harus diperhatikan gitu. Ini untuk yang baiknya untuk listrik itu memang memakai untuk yang karbon dioksida sudah peraturan. Dan untuk yang tipe APAR itu kita juga harus perhatikan juga ini apakah memang benar tipenya itu benar kode C itu untuk listrik.
Karena kalau misalnya barangnya itu diimpor dan tidak sesuai standar, misalnya sesuai dengan standar Australia, ternyata kode C itu untuk yang gas mudah terbakar. Jadi kita harus perhatikan komposisi dari isi dari aparnya, kemudian kodenya juga. Ini untuk pemasangan apar sesuai peraturan. Di sini ada tingginya berapa, maksimum ini minimumnya lebih dari 15 cm, tinggi maksimum itu 1,2 meter. Kemudian jarak antara apar 1 ke apar 2 itu maksimum itu 15 meter. Kemudian itu harus dipasang ini tanda aparnya di 1,25 meter. Ini di peraturan ada untuk yang spesifikasinya atau data teknis untuk tanda apar ini. Ya, kesimpulannya itu bayar listrik itu dapat merugikan terhadap orang, peralatan, atau sistem. Gunakan peralatan proteksi seperti MCB dan LCB sesuai dengan data peralatan. Kemudian periksa dan evaluasi peralatan listrik secara berkala sesuai dengan prosedur. Periksa juga sistem pembumian dan evaluasi nilai tahanan pembumian. Kemudian lakukan loto dan gunakan APD sesuai kebutuhan. Dan juga gunakan APAR sesuai dengan kebutuhan. Ya, terima kasih.